Kami ada di dalam surga, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Engkau hadir, Engkau bersama kami di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau sudah menjamah kami semua. Kami rasakan kasih-Mu, kami rasakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kalau hari ini kami merayakan Natal lagi, kami mau mengingat kasih-Mu atas hidup kami semua. Engkau datang membuktikan bahwa Engkau Tuhan yang penuh kasih terhadap kami. Kami ada hari ini karena semua kasih-Mu. Kami ada semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Itu bukti juga bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau mau menuntun kami dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga hidup kami bukan hidup yang biasa-biasa saja, tetapi kami hidup di dalam tuntunan pejuang kami yang luar biasa, yaitu Engkau sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami siap merasakan kasih. Terima kasih Tuhan. Kami akan dengarkan firman-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kita semua siap mendengarkan firman Tuhan. Kita berkata amin. Silakan duduk. Terima kasih Bill. Terima kasih. Shalom. Hari ini saya sukacita penuh ya. Luar biasa, tempat Tuhan harus penuh.
Kami datang hari ini luar biasa, sudah setahun kita nggak ketemu ya. Sudah lama sekali kita nggak ketemu. Sudah 1 tahun, terakhir 2024, tanggal 29 Desember ya. Haleluya, lama sekali. Sudah kangen? Oh, haleluya. Saya juga rindu ketemu Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Hari ini luar biasa dilawat oleh tim dari Surabaya. Ya, ada Ibu Pendeta, Bapak Julius, dan tadi WL-nya tadi juga seorang pastor ya. Luar biasa ya. Masih muda ya, Billy ya. Oh, hilang tadi orangnya. Cepat sekali hilang, luar biasa. Kita hari ini merayakan Natal lagi. Sudah berapa kali merayakan Natal? Baru 2 kali ini. Saya merayakan Natal sudah nggak tahu terhitung ya. Belasan kali. Bahkan pelayanan saya di tahun ini yang kedua, semuanya perayaan Natal ya. Suka Natal? Harus suka. Natal itu kabar sukacita dari Tuhan. Natal itu harus ada. Natal itu lahir. Arti Natal itu artinya kelahiran. Kelahiran yang kita rayakan, kelahiran Sang Juru Selamat. Sang Juru Selamat itu Tuhan Yesus Kristus. Natal itu harus ada setiap hari. Natal itu harus lahir. Tuhan itu lahir setiap pagi. Ya, saya suka. Saya bilang, Tuhan, lahirlah baru, lahirlah dalam hidup saya hari ini. Karena setiap kali Natal, setiap kali kelahiran Tuhan Yesus selalu ada yang berbeda. Amin. Jadi Natal itu kenapa dirayakan berkali-kali ya? Gak ada masalah. Mau ini kita merayakan Natal 2024, sudah di tahun 2025, gak apa-apa. Saya masih ada undangan Natal sampai bulan Februari ya. Jadi gak ada masalah. Tanggal 21 sampai 23 juga ada perayaan Natal nanti. Sama ya. Natal itu Tuhan Yesus lahir di mana? Kotanya Bethlehem. Bethlehem itu kota apa? Kota roti. Juga disebut kota. Ada yang tahu? Siapa tadi yang ngomong, Pak? Kasih Bapak itu kaos. Ini Pak, maju Pak. Haleluya. Kota Daud. Terus Natal itu sudah dinubuatkan secara komplit oleh seorang nabi. Nabi siapa? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Anak Tuhan angkat tangan dulu. Oleh siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Yang nubuatkan paling komplit, maksudnya paling tepat, langsung deskripsinya keluar semua. Oke? Oh, Nabi Yesaya itu anak kecil aja tahu, luar biasa. Kasih kaos. Dik, sini dik. Wah, saya bawanya cuma kaos ini ya. Kita buka Yesaya 9 ayat yang ke-6 dan 7. Ayat 6 dan 7. Yesaya 9 ayat 6 sampai 7. Ini kita baca bersama-sama ya. Yesaya 9 ayat 6 sampai yang ke-7. 3, 2, 1. Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja yang besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena
Amin. Di seorang anak, seorang putra telah lahir. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Kenapa di atas bahunya? Ditiru ya sama orang-orang pemerintahan, militer, semua simbolnya ada di bahu ya. Jabatannya ada di bahu semua, betul? Ya, kita bisa tahu oh itu kolonel, oh itu kapten, itu semuanya ada di bahunya. Seorang anak telah lahir, lambang pemerintahan ada di bahunya. Artinya apa? Saat Tuhan Yesus lahir, dia datang ke dunia, ada satu sistem yang berubah. Ada pemerintahan baru ya, yang diubah. Dia lahir itu untuk membawa satu pemerintahan yang baru. Yang mungkin dulu bukan mungkin ya, orang-orang di zaman sana di Israel dulu pakainya hukum Taurat. Setelah Tuhan Yesus datang, hukumnya diganti semua, artinya bukan diganti secara total, hukum Taurat tetap dipakai, tetapi disempurnakan. Dan sekarang kita hidup karena Tuhan Yesus sudah lahir, sudah Natal, kita hidup di dalam hukum kasih. Amin, Bapak Ibu bisa tahu. Jadi seorang anak telah lahir, pemerintahan, lambang pemerintahan ada di bahunya, artinya ada pemerintahan yang baru. Dalam bentuk apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kira-kira bentuk pemerintahan Tuhan itu seperti apa? Yang bisa katakan? Presidentil atau pemerintahan yang satunya presidentil apa? Parlementer atau apa? Ada yang tahu? Dapat kaos. Salah nggak apa-apa. Ada yang tahu? Cinta kasih. Cinta kasih. Sistem pemerintahan. Tapi menjawabnya cinta kasih ya, karena nggak ada yang menjawab kasih dia kaos. Cinta kasih ya, saya kasihin Anda. Haleluya. Sistem pemerintahan Tuhan adalah sistem kerajaan. Ya. Tuhan Yesus mengajarkan di dalam doa Bapa kami gimana? Coba buka Matius 6 ayat yang ke-9 dan 10. Matius 6 ayat yang ke-9 dan 10. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Betul. Kerajaannya gimana? Bentuknya kerajaan. Betul. Tuhan Yesus datang dengan sistem pemerintahan yang baru di dalam bentuk kerajaan. Kerajaan itu raja. Kalau kita bentuk kayak presiden kayak Indonesia, ya, presiden memutuskan segala sesuatu bisa sendiri, harus persetujuan oleh DPR, betul ya. Tetapi kalau sistem kerajaan, artinya pemerintahan Tuhan Yesus itu mutlak. Raja itulah hukum itu sendiri. Bisa menangkap Bapak Ibu, saudara-saudari? Tuhan Yesus datang ke dunia, dia membawa satu bentuk pemerintahan yang baru, yaitu pemerintahan kerajaan yang dari surga. Artinya dia itu raja itu pemerintah, berdaulat penuh. Amin. Terus apa aplikasinya kalau dia datang ke dunia ini dengan bentuk pemerintahan yang baru? Artinya begini, kita mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sekarang. Artinya Tuhan Yesus kalau sudah lahir di dalam hidup Bapak Ibu, sudah Natal,
artinya Tuhan sudah lahir di dalam hidup kita, ada satu pemerintahan baru, ada satu kerajaan yang hidup di dalam kita. Hidup kita bukan kita sendiri lagi, bukan mau kita lagi, tetapi ada satu raja yang berkuasa atas hidup kita. Jadi hidup kita bukanlah kita lagi, tetapi ada Tuhan yang hidup. Artinya Tuhan hidup itu tidak cuma hidup yang cuma menemani kita, yang cuma bisa disuruh-suruh atau kita memberi kita keamanan, tetapi Dia adalah Tuhan yang berdaulat penuh. Jadi hidup kita, kalau kita sudah merayakan Natal, ada Tuhan lahir. Natal memang 2000 tahun yang lalu, tetapi yang lebih penting adalah Natal yang lahir di dalam hidup kita sekarang. Tuhan yang lahir di dalam hidup kita sekarang. Betul? Amin. Tuhan itu harus memerintah atas hidup kita sebagai raja yang berdaulat penuh. Bukan lagi kemauan kita lagi, tetapi kehendak Tuhan. Seperti doa ini, datanglah kerajaanmu. Jadi kehendak siapa? Kehendak Tuhan, bukan kehendak kita lagi. Jadi bukan semau gue lagi. Kalau orang Jawa ngomong bukan karepku lagi, ya. Tetapi karep siapa? Karepnya Tuhan, tetapi maunya Tuhan. Kehendak Tuhan yang boleh jadi di dalam hidup kita itu bernatal Bapak Ibu. Ya, saudara-saudari, kalau kita masih pakai kehendak kita sendiri, hati-hati, Tuhan belum lahir. Anda belum mengalami Natal di hidupmu. Kalau Natal yang sesungguhnya, ya berarti ada pemerintahan yang baru. Pemerintahnya bentuknya kerajaan, artinya raja itu kalau ngomong, raja itu kalau mengucapkan segala sesuatu itu harus dijalani. Karena ucapan yang keluar dari mulut raja itu adalah hukum itu sendiri. Tidak bisa dibantah. Raja nggak perlu tanya. Raja nggak perlu minta persetujuan kepada siapapun. Artinya Tuhan Yesus itu harus berdaulat penuh atas hidup kita. Hidup kita bukan hidup yang dulu lagi. Yang pertama itu, jadi bukan kehendak kita lagi di dalam hidup kita. Yang kedua, kalau itu raja yang datang, Natal berarti ada perubahan karakter, ada perubahan undang-undang, ada perubahan peraturan. Berarti di dalam hidup kita ada karakter yang harus dirubah. Karakternya sudah berubah? Apa masih suka marah? Kok cuma senyum, dan senyum kalau arti ya. Berarti masih suka marah ya. Tapi saya tidak menghakimi, tapi senyum Anda menunjukkan itu ya. Hidup itu harus berubah. Saya dulu suka marah, tetapi setelah ada Tuhan lahir di dalam hidup saya, ada Natal, saya lupa terakhir kali saya marah kapan. Ya. Saya sudah lupa terakhir saya marah. Rasanya sudah berabad-abad yang lalu ya, meskipun umurnya belum sampai 1 abad. Tetapi ada perubahan karakter, ada perubahan peraturan. Kalau dulu dihukum Taurat, wah gigi ganti gigi gitu ya. Kalau gigi satu dilepaskan orang, kita minta gigi orang itu 1 ya, atau bahkan 2. Saya pernah ke Papua, hampir nabrak babi ya. Babi itu kan di sana dilepas. Wah itu kalau nabrak babi tidak ganti babi, ganti apa? Ganti uang. Uangnya bukan sembarang uang. Di sana dibilang kalau nabrak babi ganti susu. Ya, orang Papua bilang kalau nabrak babi gantinya ganti susu. Artinya apa? Susu babi itu dihitung jumlahnya.
dikali 1 juta. Susunya ada 9 juta, susunya ada 12 juta. Lebih mahal daripada nabrak orang ya. Nabrak orang diobatin rumah sakit 500.000 selesai perkara. Kasih uang 1 juta selesai. Sudah besar di sana, sudah senang. Tetapi kalau nabrak babi di sana hitung susu ya. Itu hukum Taurat, hukum yang lama. Kita anak-anak Tuhan, sudah ada Tuhan yang lahir di dalam hidup kita, sudah beda lagi. Hukumnya cinta kasih. Tuhan katakan apa? Kalau engkau ditampar pipi kirimu, bisa? Ada yang mau praktek? Bisa cuma ngomong. Prakteknya susah, ya. Kalau ditampar pipi kiri, pukul pakai tangan kanan. Bukan gitu ya? Oh, hukumnya harus cinta kasih ya. Kalau pacarnya direbut orang bagaimana ini? Kasihkan. Yakin ikhlas? Hebat ini ya. Anak-anak muda di GBI kalau ini hebat ini. Yakin kasihkan? Ada orang suka sama pacar kita? Kasihkan. Kasih 2 ya, saya kasih 1. Gitu, hukumnya cinta kasih. Saya dulu juga begitu. Kalau saya putus sama pacar, wah, belum ada Tuhan lahir dalam hidup saya ya. Dulu belum ada. Kalau pacar saya meninggalkan saya cuma begini, saya buat dia menyesal pernah dilahirkan. Jangan cuma saya buat dia menyesal meninggalkan saya, tapi saya sampai tajam. Saya buat dia menyesal sampai pernah dilahirkan di dunia ini ya. Itu dulu, kalau sekarang sudah meninggalkan saya, kalau mau saya carikan yang lebih baik. Begitu, hukumnya berbeda. Ada Tuhan yang lahir. Betul? Nah itu. Jadi ada Tuhan yang lahir, kerajaan datang, itu bukan kehendak kita lagi, karakter harus berubah. Bukan gigi ganti gigi, pukul balas pukul. Kalau ada yang mukul, kasih dia uang. Gitu betul? Betulnya ragu-ragu lagi. Suka dipukul? Tidak ya? Saya juga tidak suka. Ada yang habis putus pacar? Tidak ada, semua setia ya. Anak Tuhan Yesus setia. Amin. Ada yang aminnya setengah. Saya rasakan ada yang putus cinta di sini. Enggak apa-apa, Tuhan gantikan yang lebih baik. Amin. Hukumnya begitu. Kalau kerajaan Tuhan itu sudah datang dan kita mengamini, kita merasakan dia betul-betul raja di dalam hidup kita, dia memerintah di dalam hidup kita itu bukan kita lagi, tetapi hidup yang lebih enak Bapak Ibu, saudara-saudari. Kan enak kan? Hidup yang dipimpin, yang jalan itu nggak usah mikir sendiri, karena sudah ada raja yang memimpin kita. Hidup kita tuh bukan lagi kita yang mikir, oh besok mau apa, masa depan kita mau bagaimana. Tetapi ada raja yang hidup di dalam diri kita, yang memimpin hidup kita. Itu kan enak, tinggal kita tuh menjalani saja. Betul? Maka itu penting, Natal itu sangat penting. Tuhan lahir di dalam hidup kita, biarkan dia menjadi raja di dalam hidup kita, kehendak dia yang jadi, kita ini tinggal cuma berjalan saja, ngikutin saja apa kehendak Tuhan. Enak kan? Gak usah mikir. Nanti baru kemudian kalau kehendak Tuhan sudah jadi itu Bapak Ibu, di bumi seperti di surga. Ada yang
Tahu surga kayak apa? Tapi yakin surga enak? Yakin? Mau ke surga sekarang? Mau? Katanya enak, mau ke surga nggak ada yang mau. Pak Julius sama Bu Pendeta Kori itu kerjanya ngajak ke Tour Holy Land ya. Pekerjaannya membawa jemaat tur ke Holy Land, ke tanah perjanjian. Di sana aja indahnya luar biasa. Apalagi ke surga. Kalau beliau ngajak ke Holy Land, saya ngajak Bapak Ibu ke surga. Tur ke surga. Ada yang daftar? Enggak ada. Katanya surga enak. Kalau Tuhan pemerintah, Tuhan lahir di dalam hidup kita di bumi seperti di surga. Artinya hidup kita itu jadi enak, Bapak. Ada Tuhan yang lahir. Begitu Tuhan itu lahir di dalam hidup saya, wah enaknya setengah mati. Yang tadi saya seperti itu ya, kejem ya. Putus pacar aja saya pikir menyesal seumur hidup. Menyesal pernah dilahirkan. Tetapi sekarang beda. Hidup saya tenang, gak ada musuh. Semua saudara. Kalau Tuhan hidup di dalam kita sebagai raja, ya seperti itu. Hidup kita akan enak. Karena kita itu adalah Tuhan Yesus berkata apa? Engkau bukan lagi hamba, tetapi sahabat. Di satu perikop yang lain Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita itu adalah anak. Betul? Anak raja kira-kira enak nggak Bapak Ibu? Mau jadi anak raja? Kalau ini maunya semua, nggak ada yang ragu-ragu ya. Kita jadi anak raja. Biarkan Tuhan Yesus lahir, Natal di hidup kita, jadikan dia raja, kehendak dia yang jadi, terus kita hanya menikmati sebagai anak raja. Anak raja itu punya kuasa? Bisa makan enak? Bisa. Harus makan enak. Anak raja nggak makan tempe. Ya. Kalau kau makan tempe, tempenya bukan tempe biasa. Tahu yang di Ungaran aja ada baksonya ya. Tempenya kita tempe bakso. Betul? Sudah pernah makan tempe bakso? Memang belum ada. Belum ada tempe bakso, nanti bikin sendiri ya. Kalau enak, jangan lupa Pak Pendeta dikasih. Katanya kasih hukumnya. Ya, berarti Pak Pendeta dikasih ya. Jangan banyak-banyak, 2 ton cukup. Amin Bapak Ibu. Amin. Biarkan Tuhan memerintah. Yang pertama bukan kita lagi. Yang kedua adalah kita ada perubahan karakter. Yang ketiga kita harus menjadi anak-anak Allah. Yang artinya kita bisa menerima berkat dari Tuhan. Kalau kita belum bisa menikmati berkat dari Tuhan, ya hati-hati, berarti belum Natal. Tuhan belum jadi raja, Tuhan belum lahir sepenuhnya di dalam hidupmu. Koreksi diri, dekat lagi sama Tuhan, minta Tuhan lahir dalam hidup kita. Minta Natal, supaya kita sebagai anak raja menikmati semua berkat. Anak raja itu makan satu meja dengan raja, makan makanan yang sama dengan raja, punya kuasa yang sama, beda tipis 11-12 dengan sang ayah. Betul? Tapi anak raja itu hidupnya harus penuh berkat. Amin. Mau Natal di hidupmu, ikuti kehendak Tuhan, bukan kehendak kita lagi. Kalau pacarnya diminta orang, kasih. Carikan 2. Kasihnya jangan cuma 1, carikan lagi. Jangan buat dia menyesal pernah dilahirkan. Amin.
Untung istri saya tidak meninggalkan saya. Kalau meninggalkan saya, dia menyesal pernah dilahirkan. Dapat orang kayak saya ini kan langka ya. Cuma satu di dunia ya. Limited edition. Semua orang limited edition. Saya bilang yang terbaik. Limited saja. Setiap manusia limited edition. Ya, Bapak Ibu itu berharga di mata Tuhan. Maka itu izinkan Tuhan lahir di dalam hidupmu. Izinkan dia jadi raja, berkuasa. Hidup kita bukan kita lagi, melainkan kehendak dia. Seperti Rasul Paulus kalau ngomong, namun sekarang aku hidup, bukan aku lagi, melainkan dia hidup di dalam. Amin. Dan kita akan menikmati sebagai anak raja. Bisa praktek semua. Hidupi Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan sudah lahir, Tuhan sudah Natal. Bukan kita lagi, bukan semau kita lagi. Amin Bapak Ibu. Jadi saya sampaikan dengan waktu yang terbatas ini, kita akan menyanyikan satu buah lagu sesuai Yesaya tadi ya. Silakan tim musik. Sesuai pembuatan Nabi Yesaya tadi kan ada lagunya ya. Judulnya Penasihat Ajaib. Artinya apa? Seperti saya tadi bilang, kalau ada Tuhan jadi raja di dalam hidup kita enak. Kita tinggal mengalir, berjalan, karena ada penasihat ajaib. Kita mau apa sudah ada yang menasihati. Kita mau salah langkah, kita mau salah jalan, sudah ada penasihat ajaib. Kenapa penasihat ajaib itu? Keluarkan pertama bukan Allah yang perkasa. Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Kaos masih? Ada yang bisa jawab? Kenapa buatan Nabi Yesaya dikatakan namanya disebut penasihat ajaib? Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kenapa penasihat ajaib yang nomor satu? Angkat tangan yang bisa jawab. Ada yang bisa jawab? Ada yang kecil yang bisa jawab? Siapa? Ini yang remaja kalahnya sama anak kecil ya. Dek, apa dek? Kenapa penasihat ajaib duluan? Karena apa? Karena Tuhan besar. Pernah lihat Tuhan dek? Saya juga nggak tahu Tuhan itu lebih besar atau lebih kecil dari saya. Tapi nggak apa-apa, kasih dia kaos. Penasihat ajaib. Kenapa yang pertama? Karena kalau kita, kenapa dia ajaib? Kita orang yang bebal dulu ya. Kita hidup di dalam kegelapan. Seperti saya dulu, hidupnya nakal semua. Orang tua saya nggak bisa kasih tahu saya. Semua orang tidak bisa menasihati saya. Saya tidak bisa bertobat, tetapi ada penasihat ajaib yang datang membawa pertobatan sehingga kita bisa kenal dia, kita bisa mengakui dia, baru kita bisa ngomong bahwa dia Allah yang perkasa. Kalau kita bisa dinasihati, penasihat itu datang di dalam hidup kita, kita dinasihati, saya bertobat, saya akui Tuhan. Tuhan sadarkan saya, nasihat itu membawa pertobatan, membawa pengakuan ada Tuhan. Baru kita bisa mengakui bahwa dia Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin Bapak Ibu.